Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus yang menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dan tema yang saya mau ambil adalah peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang ini kita memasuki tahun politik di mana kita hendak memilih para pemimpin negara, presiden dan wakil presiden, juga anggota legislatif. Dan kita punya pengalaman bagaimana perbedaan politik ternyata juga berdampak kepada relasi hubungan persaudaraan, seringkali menjadi perpecahan batin antara persaudaraan, keluarga, termasuk di masyarakat. Dan bisa saja anggota persekutuan kita menjadi pecah setelah pemilu terjadi karena perbedaan pilihan politik, beda capresnya. Bisa saja bahkan di dalam satu keluarga tidak saling berbicara, tidak saling menyapa karena beda pilihan politik, beda pilihan capresnya. Artinya ini menjadi potensi bagi kita untuk tidak saling mengasihi. Bapak Ibu, mengapa penulis Ibrani mengatakan peliharalah kasih persaudaraan? Apa yang menjadi dasar penulis Ibrani mengatakan peliharalah kasih persaudaraan? Dan bagaimana caranya bagi kita supaya kita bisa memelihara kasih di tengah situasi yang berpotensi membuat kita saling berpecah karena perbedaan ide, perbedaan pemikiran, maupun beda dalam pilihan kita. Dalam bahasa Yunani, peliharalah itu ditulis dengan kata meneto. Kata dasarnya adalah menau, yang berarti tetap tinggal atau stay. Bapak Ibu, ini yang menjadi penting untuk memelihara persaudaraan, yaitu ketika kita mengenal seseorang dalam kehidupan kita dengan kekurangannya, bisakah kita tetap tinggal dalam kasih persaudaraan? Kalau saudara yang kita kenal itu baik hati kita senang. Tetapi bagaimana kalau seandainya pribadi yang kita kenal itu adalah pribadi yang sulit, suka berantem, mau menangnya sendiri, dan lain sebagainya? Inilah yang menjadi tantangan. Bisakah kasih persaudaraan itu tetap ada? Kasih persaudaraan itu diterjemahkan dengan kata Philadelphia, yang artinya kasih antara sesama saudara seiman. Sebutan persaudaraan dalam kehidupan orang percaya mula-mula mengacu hubungan mereka dengan Tuhan. Orang-orang yang telah terikat dengan Tuhan menyebut satu dengan yang lainnya saudara. Sebutan saudara ingin menggambarkan betapa orang percaya hidup dalam kebersamaan, hidup dalam sepenanggungan, saling terikat dan saling mengasihi. Persaudaraan yang terjadi di dalam Kristus adalah persaudaraan yang tanpa memandang suku, tanpa memandang status ekonomi, status sosial dan budaya. Dan oleh kasih Kristus, mereka yang jauh sudah menjadi dekat. Mereka yang berseteru telah diperdamaikan. Surat Ibrani 13 ini punya dasar konteks waktu itu adalah ketika orang-orang percaya yang berasal dari orang Yahudi mengalami penganiayaan. Ada kesukaran karena mempertahankan iman mereka. Maka surat Ibrani mengingatkan kepada mereka untuk tetap tinggal dalam kasih sebagai saudara seiman, bahkan ketika berada di tengah-tengah menghadapi kesulitan dan tekanan. Orang Yahudi perantauan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menghadapi tekanan yang sangat berat. Mereka diperlakukan dengan keji, ada penghambatan yang mereka alami dari masyarakat atau dari kekuasaan yang bengis yang berkuasa pada waktu itu. Banyak di antara mereka yang tidak dapat bertahan dalam iman dan tidak bisa setia sampai akhir. Mereka murtad sehingga berbalik kepada agama mereka semula. Akibat daripada keadaan ini, maka iman jemaat merosot. Banyak mereka tidak dewasa di dalam persaudaraan. Tetapi jemaat yang menerima surat Ibrani ini diingatkan untuk tetap tinggal, stay dalam kasih persaudaraan. Penderitaan bisa membuat kita cuek. Penderitaan bisa membuat kita tidak peduli. Dan penderitaan bisa membuat kita mencari selamat masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah sebabnya ketika kita menghadapi situasi sulit,
ini menjadi pergumulan kita untuk bisa sama-sama. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dialami oleh jemaat orang Ibrani pada waktu itu mungkin berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Tetapi kita bisa belajar tentang sebuah prinsip yang baik. Bagaimana saudara sebagai satu keluarga dalam Tuhan, saudara seiman tetap tinggal dalam kasih persaudaraan atau Philadelphia. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam memelihara kasih persaudaraan. Yang pertama adalah kita harus mampu menunjukkan kasih itu secara konkret, secara praktis. Sehingga ayat yang kedua dikatakan jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Artinya kasih itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dengan kata-kata, tidak, tetapi menjadi bentuk yang konkret. Kasih apa adanya, mengalir secara spontan, nyata, tidak dibuat-buat. Kasih seperti apakah itu? Kasih ketika mengasihi orang yang sama baiknya dengan kita, itu mudah. Dan semua agama mengajarkan hal yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya tetangga yang baik, suka kirim makanan, suka memberi, lalu kita balas dengan mengirimkan makanan kembali, itu mudah. Karena dia baik sama kita, kita baik kepada mereka. Persoalannya ketika kita sudah mengasihi, mengirim makanan, piringnya pun tidak dibalikin, bahkan ketika ditanya dia jauh lebih galak. Disitulah kita dipanggil untuk tetap mengasihi. Kitab ini memang ditujukan kepada orang Yahudi, suku Ibrani, yang artinya dalam konteks waktu itu ada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang berasal dari orang non-Yahudi menganggap bahwa orang Yahudi adalah orang yang memiliki kelas yang utama, sementara di luar non-Yahudi mereka bukan mempunyai kedudukan yang penting. Dengan demikian kita harus hidup dalam kesetaraan. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan status sosial, strata sosial, entah itu kedudukan, entah harta, entah suku dan bangsa dan sebagainya. Kita mau tetap tinggal di dalam kasih persaudaraan itu harus ada saling menerima satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, apa yang menjadi pesan penting adalah kepedulian. Untuk dapat memelihara kasih persaudaraan, maka harus ada kepedulian. Konteks pada waktu itu ada penganiayaan, ada kesukaran yang dihadapi oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Sehingga ada beberapa orang yang kehilangan tempat tinggal. Mereka harus pergi keluar dari lingkungan mereka karena mereka diusir. Maka pada waktu itu diingatkan, Paulus mengingatkan, kamu harus peduli dan berikan tumpangan kepada mereka yang terusir itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin konteks kita sekarang ini berbeda, tetapi ada satu prinsip tentang kasih persaudaraan, yaitu kepedulian terhadap kebutuhan orang yang membutuhkannya. Setiap kita mungkin pasti punya kebutuhan, sama seperti orang lain. Semua kita punya kebutuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan untuk kita belajar supaya kita juga di tengah-tengah kebutuhan kita peduli kepada orang lain. Kita juga melihat kebutuhan orang lain. Di dalam keterbatasan kita juga bisa membantu menolong orang lain. Maka kepedulian itu penting untuk kita hidupi dalam kebersamaan. Ketika kita mau tinggal dalam kasih persaudaraan, maukah kita peduli kepada saudara kita seiman yang lain? Peduli menolong mereka, peduli memperhatikan mereka. Begitu pentingnya untuk memelihara kasih persaudaraan dengan kepedulian itu, maka ayat firman Tuhan ini mengatakan ketika kita melakukannya, kita bagaikan sedang menjamu malaikat-malaikat. Bahkan dalam Matius 25 ayat 40 mengatakan, jikalau engkau melakukan segala sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, melakukan sesuatu dengan kepedulian kepada orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan kita tidak perlu mencari sosok orang yang berkilauan bersinar, punya sayap putih bersih, tampil bagaikan malaikat, baru kita melakukan mengasihi. Mungkin tidak demikian, tetapi siapapun itu, karena entah itu malaikat atau tidak, kita tidak tahu.
pesan kasih persaudaraan ini berlaku sama terhadap semua anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Marilah kita melakukan kepedulian untuk kita bisa memelihara kasih persaudaraan. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, mampukan kami untuk tetap senantiasa memelihara kasih persaudaraan